Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Kita mengawali hari ini semoga dengan penuh syukur dan juga dengan penuh ungkapan terima kasih atas rahmat dan juga kebaikan Tuhan yang dicurahkan kepada kita sepanjang satu malam tadi di saat kita istirahat dan tidur. Semoga energi yang kita dapatkan karena istirahat kita sepanjang tadi malam menjadi kekuatan dan bekal bagi kita untuk menjalani sepanjang aktivitas dan kegiatan kita di hari ini, dalam karya, dalam perjumpaan ataupun juga di dalam pelayanan kita. Hari ini hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadaku." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, pernahkah di dalam hidup kita bertemu dengan satu pengalaman di saat kita berjumpa dengan orang yang begitu permisif di dalam hidupnya? Atau mungkin kita pernah juga ada dalam situasi itu. Kita mungkin menjadi permisif dengan artian mungkin tidak lalu berpegang sungguh teguh dengan apa yang menjadi prinsip hidup kita. Mungkin kita lalu menjadi orang yang dengan mudah mengatakan tidak apa-apa, sekali ini saja gitu ya. Misalnya kita sudah punya niat untuk diet gitu ya, berdiet untuk makan makanan sehat, tapi karena ada sebuah godaan lalu kita menjadi permisif. Kita makan makanan yang seharusnya tidak kita makan di dalam daftar diet kita. Atau kita juga punya pengalaman di saat kita punya niat, punya sebuah hal yang akan diperjuangkan di dalam kebaikan, tetapi karena ada satu dan lain hal lalu kita menjadi permisif untuk mengatakan tidak apa-apa, sekali ini saja, besok kita ulangi lagi, besok kita mulai lagi dan lain sebagainya. Misalnya dalam pengalaman pantang dan puasa, mungkin ada godaan, ada tantangan, ada sesuatu yang membuat kita pingin makan makanan yang mungkin menjadi daftar pantangan kita gitu ya. Lalu kita menjadi kelihatan sekali betapa permisifnya kita di dalam pilihan, di dalam sikap yang kita ambil. Hari ini Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan. Dia berteriak-teriak, dia mengatakan identitas Tuhan Yesus yang saat itu kalau seandainya tidak dihardik oleh Tuhan, mungkin si setan ini akan mengutarakan banyak hal. Lalu orang mulai merasa bahwa Yesus ini istimewa dengan kata-katanya. Dia mengatakan, "Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Yesus kalau menjadi pribadi yang permisif, bisa jadi dia tidak menghardik setan ini, malah membiarkannya untuk bercerita siapa dirinya, sehingga orang yang mendengar saat itu lalu menjadi terpesona, menjadi terkesima dengan identitas Yesus yang dikatakan oleh setan. Setan itu dapat dikeluarkan dari orang yang sedang kerasukan karena Yesus memilih untuk tidak permisif. Yesus dengan tegas mengatakan, "Keluar." Maka itu menjadi sebuah penyembuhan. Orang itu menjadi terbebas dari kuasa setan yang membelenggunya.
Saudari-saudara sekalian, bisa jadi di dalam hidup kita, dosa yang kita lakukan terus berulang di dalam hidup menjadi sebuah kebiasaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan kita yang permisif. Tidak apa-apalah hari ini kita mengulangi lagi, besok kita bangkit lagi. Atau mungkin parahnya ada yang punya keyakinan yang amat keliru dan amat salah di saat ia punya sebuah keyakinan begini, gak apa-apa saya berbuat dosa, toh besok ada pengakuan dosa, toh saya masih bisa bertobat dan lain sebagainya. Maka sikap-sikap permisif ini membuat kita mengulang kembali dosa yang sudah kita buat, melakukan kembali sesuatu yang pernah kita sesali. Dan semoga kita semua dibebaskan dari sikap permisif tadi. Sama seperti Tuhan Yesus yang dengan tegas mengatakan keluar pada setan tadi, dan akhirnya dia sungguh-sungguh keluar dari orang yang dirasukinya. Kita juga diajak untuk menjadi tegas dengan pilihan hidup kita. Kita punya prinsip, kita punya sesuatu yang kita pegang yang tidak membuat kita gampang terombang-ambing, membuat kita jelas di dalam pilihan sikap, tidak selalu abu-abu di dalam pilihan kita, dan kita punya prinsip yang kita perjuangkan di dalam kebaikan. Semoga di dalam beriman kita juga punya prinsip bahwa saya ingin memperjuangkan iman dan hanya satu-satunya Tuhan yang ingin saya hidupi, dan saya akan berjuang untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Saudari-saudara sekalian, selamat menjalani perjalanan sepanjang hari ini. Di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk selalu memilih di dalam kesadaran, di dalam tanggung jawab dan juga kedewasaan. Tetapi semoga kita juga tidak selalu terombang-ambing di dalam prinsip hidup kita, tidak menjadi pribadi yang permisif, karena bisa jadi sikap permisif kita adalah pintu masuknya setan untuk membawa kita ke dalam dosa. Selamat pagi, selamat menjalani dan menikmati hari ini, hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah dan juga menjadi berkat yang kita terima sepanjang hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.